Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Aam Amaningsi Jumhur selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Penalaran Ilmiah, izinkan kami untuk memaparkan hasil dari proposal mini riset kami. Jadi, proposal mini riset kami berjudul Peran Literasi Digital dalam Pemberdayaan Masyarakat SKB Negeri 32 di Era Teknologi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nahda Diana selaku moderator. Selanjutnya, ada rekan-rekan saya. Saya Seninda Rizkyanti Maransyah. Saya Elsa Cahaya Kamila. Saya Nisa Gustaraguna. Dan saya Naura Jasmine. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan langsung hasil dari proposal kami. Oke, jadi pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat saat ini berpengaruh besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Literasi digital menjadi kompetensi penting untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, termasuk kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi digital. Literasi ini melibatkan keterampilan teknis dan berpikir kritis, serta pemahaman etika digital yang dapat memberdayakan individu dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan juga sosial. SKB Negeri 32 atau Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 32 sebagai lembaga pendidikan non formal berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pelatihan sehingga membantu mereka menjadi lebih produktif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan era digital. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang akan kita bahas di proposal ini mencakup 3 materi, yaitu bagaimana tingkat literasi digital masyarakat Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 32 dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital. Selanjutnya ada apa saja faktor penghambat dan juga pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital di SKB Negeri 32. Dan yang terakhir adalah sejauh mana peran literasi digital dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat di SKB Negeri 32. Oke, baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saninda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang sudah disebutkan oleh Nahda. Yang pertama itu ada menganalisis tingkat literasi digital masyarakat di SKB Negeri 32. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital di SKB Negeri 32. Dan yang ketiga adalah menilai peran literasi digital dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat di SKB Negeri 32. Boleh next. Selanjutnya ada keutamaan penelitian. Keutamaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat literasi digital di kalangan masyarakat SKB Negeri 32, serta menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi. Penelitian ini juga penting dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan melalui literasi digital, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara SKB, pemerintah, dan lembaga sosial untuk merancang program yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat melalui literasi digital, serta menjadi referensi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan program pemberdayaan masyarakat di masa depan. Boleh next. Selanjutnya ada luaran. Yang pertama adalah laporan kemajuan, yang kedua adalah laporan akhir, dan yang ketiga adalah artikel ilmiah. Next. Yang keenam ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi penulis dan bagi pendidik dan calon pendidik. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan keahlian mengenai literasi digital, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Penulis juga dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap faktor-faktor yang menghambat dan mendukung literasi digital yang nantinya dapat diterapkan pada penelitian lain atau kegiatan sosial sosial yang relevan. Lalu, manfaat bagi pendidik dan calon pendidik adalah untuk memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya literasi digital di era modern, serta cara-cara efektif untuk mengajarkannya, khususnya di lingkungan non-formal seperti PKBM atau SKB. Penelitian ini membantu mereka merancang metode pengajaran yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memahami tantangan dan strategi pemberdayaan melalui literasi digital. Pengetahuan ini akan menjadi bekal berharga dalam mendukung tujuan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saninda atas pemaparannya. Oke, tadi sudah kita simak bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya mari kita lanjut di bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Elsa. Sebenarnya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Jadi berdasarkan penelitian dari Esat Alkali dan Anca Hamburger, meskipun remaja saat ini sudah sangat mahir dalam menggunakan perangkat digital seperti ponsel dan komputer, mereka seringkali masih kesulitan dalam hal berpikir kritis atau memahami informasi yang mereka temui di internet. Nah, mereka juga menggunakan aplikasi atau media sosial dengan baik, tetapi belum tentu bisa menganalisis atau menyaring informasi dengan tepat. Nah, literasi digital itu bukan cuma soal seberapa paham kita dengan teknologi, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak dan bertanggung jawab. Misalnya kita perlu mengerti cara berkomunikasi, cara efektif di dunia digital, dan bagaimana cara melindungi diri dari dampak negatifnya. Boleh di next?
Yang kedua adalah landasan teori, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama ada kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi dalam konteks literasi digital, kebijakan publik memainkan peran strategis dalam menyediakan akses dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal. Yang kedua ada antusiasme. Antusiasme masyarakat terhadap teknologi digital sangat menentukan kesuksesan implementasi literasi digital. Jadi semakin tinggi antusiasme masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Boleh di next? Oke, yang ketiga ada kepedulian, di mana kepedulian masyarakat terhadap literasi digital sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan. Nah, kepedulian ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada kelompok ataupun komunitas yang secara kolektif mendukung penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada kesadaran mengenai pentingnya literasi, di mana kesadaran digital menjadi aspek krusial dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi. Jadi tanpa adanya kesadaran yang cukup, masyarakat cenderung meremehkan peran penting teknologi dalam kehidupan mereka. Jadi kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman bahwa keterampilan digital bukan hanya penting untuk pekerjaan atau pendidikan, tapi juga untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang semakin bergantung pada teknologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Elsa atas pemaparan dari tinjauan pustaka. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian yang akan disampaikan oleh Anissa dan juga Naura. Kepadanya, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ini jenis penelitian. Jadi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional untuk memahami tingkat digital di SKB Negeri 32. Penelitian ini dianggap tepat karena peneliti tinggal lebih dalam bagaimana penggunaan dan pemahaman literasi digital di SKB Negeri 32. Nah, observasi ini digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data untuk dapat gambaran langsung literasi digital di SKB Negeri 32. Next. Oke, selanjutnya tahapan penelitian mulai dengan koordinasi awal, persiapan instrumen dan pengurusan izin. Nah, setelah izin diperoleh, akan melakukan data lalu wawancara dengan tenaga pendidik ya, dan implementasi. Data ini kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan penelitian. Next. Selanjutnya tempat waktu penelitian. Nah, ini dilakukan di SKB Negeri 2 dan Sawit, Kota Jakarta Timur. Waktu penelitian bersama saya. Kemudian variabel penelitian pertama, kelompok masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan tertentu seperti pekerjaan atau kewirausahaan. Nah, selanjutnya tingkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui pembelajaran digital atau Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini ada dua jenis, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Yang pertama, di teknik pengumpulan data primer ada teknik wawancara. Peneliti akan berbicara langsung dengan salah satu pengajar di SKB Negeri 32. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana literasi digital digunakan dalam pembelajaran. Nah, peneliti atau kelompok kami ingin tahu apakah literasi digital sudah diterapkan, apa yang mendukung atau menghambat penerapannya, dan bagaimana hal itu membantu meningkatkan kualitas peserta didik. Wawancara ini juga akan mengungkapkan seberapa baik tingkat literasi digital di SKB Negeri 32 dalam mengikuti perkembangan teknologi dan dampak dari pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya, yang kedua ada observasi. Peneliti akan mengamati secara langsung kegiatan SKB Negeri 32. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peserta didik menggunakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone dan bagaimana mereka mengakses informasi melalui internet. Peneliti juga akan melihat fasilitas yang tersedia dan bagaimana dukungan teknologinya. Oke, boleh dilanjut sama Elsa studi dokumentasinya. Jadi pada studi dokumentasi ini, dalam penelitian ini, studi dokumentasi memang penting untuk menegakkan data, tapi ada keterbatasannya juga. Biasanya dokumen-dokumen ini hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan formal, jadi kurang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, penelitian ini juga perlu melibatkan wawancara dan juga observasi langsung, di mana dengan begitu kita bisa melihat dan juga menggali informasi yang lebih detail dan memahami realitas di lapangan secara lebih mendalam. Jadi bukan hanya secara tertulis aja, tetapi juga berada dalam dokumen asli. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi di sini ada beberapa dokumentasi yang sudah kita dapatkan. Jadi di SKB 32 ini sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan literasi digital atau komputer. Mereka juga dari paket B dan C, mereka melakukan ujian melalui laptop atau komputer. Dan pembelajarannya juga menggunakan Google Classroom dan lain-lain. Oke, terus di sini ada dokumentasi kita bersama salah satu guru di SKB tersebut. Oke, sekian pemaparan dari kami, itu saja proposal mini riset yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.